Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Pernah lihat orang yang ngelakuin hal super nekat cuma buat pamer nggak? Kayak, lihat nih, gue bisa loh. Atau, ini aman tuh, gue udah sering kok. Nah kadang, aksi cuma buat seru-seruan itu berakhir fatal banget teman-teman. Dan seringkali dengan cara yang sangat-sangat memalukan serta juga konyol ya. Mau tahu nggak cara paling bodoh apa aja yang pernah dimenangkan oleh maut? Hai, gue Andre, yuk kita bahas. Naik ke atas truk. Demi konten viral, seorang pria berusia 25 tahun malah nekat tuh naik ke atas truk 18 roda untuk joget di atasnya teman-teman. Masalahnya supir truknya itu juga nggak sadar dan mobilnya itu pun juga lagi mau ngelewatin jembatan. Mungkin di saat itu dia ngerasa keren banget kali ya, bisa jadi pusat perhatian mobil-mobil di sekitarnya kan? Tapi sialnya, mendadak semua orang dibuat kaget tuh di saat pria itu jatuh dari atas truknya karena badannya kejedot sama bagian bawah jembatan. Semua mobil langsung ngerem mendadak lah, klakson di mana-mana dan juga para supir pun dibuat panik banting setir tuh, menghindari tubuhnya yang tergeletak tidak bergerak. Ya meskipun polisi dan juga tim medis tuh buru-buru datang, namun jelas teman-teman, semuanya sudah terlambat. Luka akibat benturan keras di jembatan dan juga jatuhnya ke aspal pun terlalu parah. Ingat ya kalian, fan di internet tuh nggak worth it teman-teman kalau seharga nyawa. Oke? Kabur dari hukuman. Kalian pasti pernah dong ngerasa malas banget ngerjain sesuatu, entah itu skripsi, kerjaan, ataupun tugas lah intinya. Sampai-sampai nih kepikiran tuh cara-cara paling gila buat menghindar. Tapi seberapa gila sih ide teman-teman? Kayaknya nggak akan segila ide cowok 24 tahun asal Turki ini deh. Kenalin, ini Zafer Kufu teman-teman. Dia baru aja dapat keputusan pengadilan berupa hukuman kerja sosial karena habis ngebuat anak orang lain tuh luka-luka. Ya, kerja sosial itu palingan juga ngapain sih? Cuma nyapu, ngecat fasilitas umum, atau semacamnya gitulah. Tapi masalahnya, dia ini tuh gengsi banget. Gak mau dia kerja sosial kayak begitu. Dipikirnya tuh malu, capek, dan pengen kabur aja dari hukuman ini. Lalu muncullah ide tuh di otaknya. Apa gue cederain diri sendiri aja tapi gak fatal kali ya? Biar bisa lolos dari hukuman itu tuh. Dari sini dia akhirnya ngajak dua temannya, yaitu Arda sama Melo, untuk ngebantu eksekusi rencananya itu. Guys, kalian nanti bantuin aku ya. Pura-pura tembak aja pakai shotgun sambil ditutup pakai bantal, biar bisa ngasih efek cedera tapi nggak bikin nyawaku melayang ya. Bener-bener ide yang bodoh banget kan? Bahkan di situ sebenarnya Melo tuh udah nggak suka sama rencananya itu. Ya tapi namanya juga temen, akhirnya mereka mau nggak mau yang ngelakuin hal itu semua karena dipaksa terus lah. Dan kalian tahu nggak endingnya apa? Peluru yang ditembak itu ternyata ngebuat Zafer terluka cukup parah, di mana darahnya tuh nggak berhenti ngucur sama sekali. Berhubung takut sama konsekuensinya, Arda sama Melo sempat lama banget tuh buat ngambil keputusan untuk nelpon polisi. Tapi waktu akhirnya diberani nelpon, sayangnya teman-teman, hal itu sudah terlambat karena Zafer keburu meninggal dunia. Dari sini polisi langsung menangkap dua pelaku tadi tuh dan juga terpaksa mendakwa mereka meskipun yang ngasih idenya adalah Zafer sendiri. Gila ya, demi gak kerja sosial doang, ujung-ujungnya malah bikin nyawa hilang dan hidup dua temannya tadi tuh hancur total. Ban meledak. Bukan karena kecelakaan, bukan karena sakit, tapi dia ini meninggal karena ban meledak. Seriusan? Jadi pelaku sekaligus korbannya adalah Robert Destrovers, yaitu seorang mekanik truk yang memang terlalu pede tuh buat benerin ban truk pada hari itu. Oke, jadi ceritanya, dia ini dapat tugas benerin pelek ban truk traktor yang lagi retak. SOP-nya tuh simple banget sebenarnya. Bannya tuh harus dicopot dulu dari peleknya, baru peleknya boleh dilas tuh teman-teman. Kenapa? Karena panas dari las itu tuh bisa bikin ban meledak. Tapi Robert ini kayaknya pengen satset ambil jalan pintas aja tuh. Dia mikir begini, Ribet amat, gembosin aja bannya sampai kempes total. Kan udaranya keluar, pasti aman lah. dia yakin banget teman-teman kalau idenya itu adalah ide jenius. Dia pun mulai ngelas pelek itu sementara ban besarnya itu masih nempel. Ledakannya dahsyat banget teman-teman. Pelek metal raksasa berdiameter 120 cm itu mental kayak peluru dan juga menghantam kepalanya si Robert. Dia tewas seketika di tempat itu juga. Saking kencengnya ledakan itu, satu truk pickup yang lagi diangkat di lift sebelah sampai mental tuh, dan suaranya kedengaran hingga 1,5 kilometer jauhnya. Nah, ternyata baru diketahui kalau Robert ini tuh kayaknya lupa yang bahaya itu bukan cuma udara. Di dalam ban bekas pakai sering ada sisa air. Jadi waktu peleknya itu dipanasin pakai las, air itu mendidih dan berubah menjadi uap bertekanan super tinggi. Gila ya, cuma karena nggak mau copot bannya dulu tuh, hidupnya mesti berakhir dengan tragis. Kecelakaan van.
Seorang veteran perang yaitu James Campbell, ceritanya tuh lagi baru pulang dan juga mau buka pintu pagar rumahnya itu teman-teman. Ya bener-bener kegiatan yang normal sehari-harinya aja gitu. Tapi waktu dia keluar dan juga berdiri di depan mobilnya, ternyata nih anjingnya ini tinggal di mobil malah terlalu semangat dan berujung menginjak pedal gasnya itu. Dalam sekejap, mobilnya itu langsung meluncur ke depan dan juga nabrak si bapak ini. Nah, begitu mobilnya nabrak, pria berumur 68 tahun itu pun langsung jatuh dan meninggal di tempat itu juga. Waktu polisi datang pun awalnya mereka bingung banget karena nggak ada orang lain di mobilnya, lalu nggak ada anak kecil dan nggak ada tanda-tanda pencurian juga. Waktu dicari penyebabnya nih, akhirnya ketahuan tuh kalau sang anjing lah yang menjadi sumbernya. Aduh, kalau udah kayak begini mau dihukum juga bingung gak sih? Soalnya gue jamin anjing itu cuma terlalu semangat dan gak ada niatan tuh buat ngelukain pemiliknya. Mungkin pelajarannya jangan sampai kalian tuh ninggalin hewan di mobil yang lagi nyala ya. Kulit jeruk. Pernah selamat karena jatuh dari air terjun Niagara, nyatanya nggak bikin pria bernama Bobby Leach ini menjadi kebal sama kematian ya. Soalnya di tahun 1926 kemarin, waktu Bobby lagi jalan-jalan santai di Selandia Baru, mendadak aja tuh dia jatuh karena nginjek kulit jeruk teman-teman. Bahkan dari sini kakinya langsung luka. Nah, waktu dibawa ke dokter, lukanya itu kena infeksi parah tuh sampai akhirnya membusuk. Berhubung tahun itu belum ada antibiotik kayak sekarang, alhasil infeksinya makin parah, di mana dokter pun nyaranin untuk amputasi apabila mau selamat. Sayangnya tapi teman-teman, setelah amputasi pun infeksinya tetap nyebar tuh, sehingga nyawa Bobby pergi meninggalkan bumi. Bener-bener gak ada yang nyangka kan, dia selamat dari air terjun tapi ujung-ujungnya malah meninggal karena kulit jeruk coba. Merampok mesin tiket. Kalau dari awal nih cara yang dipakai itu udah dosa, percaya deh jalannya emang gak bakalan mulus. Buktinya seorang remaja berusia 19 tahun ceritanya tuh pengen ngebobol mesin tiket kereta di stasiun Jerman. Tujuannya jelas ya, dia mau meledakkan mesin tiket itu dan juga mengambil semua uang di dalamnya. Namun dia gak mau pakai cara mainstream seperti pakai palu gitu, tapi pakai bom rakitan dong. Alhasil bomnya ini beneran meledak. Namun bukan cuma mesinnya doang tuh yang kena, tapi dia pun juga ikut kelempar sejauh 3 meter dan panel besi mesin tiket yang tingginya 2 meter itu langsung copot teman-teman dan juga mental terbang lurus tuh serta menghantam kepalanya si perampok dengan begitu telak. Polisi pun melihat badan dia ditemukan di sebelah mesin itu teman-teman, dan sayangnya nyawanya sudah tidak ada. Sungguh suatu karma instan yang sangat brutal ya. Pencuri terjebak. Karma instan lainnya datang dari Indonesia nih. Gedung bekas MAN 1 Mihing Raya di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini harusnya nggak dimasukin sama siapa-siapa. Tapi betapa kagetnya warga tuh waktu mendadak menemukan sesosok mayat dengan kondisi kepalanya terjepit pintu. Nah ternyata setelah diselidiki, pelaku berinisial DB tuh emang ke situ teman-teman dengan niatan buat mencuri. Namun karena dia mencongkel pintunya, pintu itu langsung menutup lah dengan sekejap, sehingga bagian kepalanya nggak bisa keluar. Dari situ pelaku yang berprofesi sebagai petani ini langsung meninggal karena kehabisan oksigen teman-teman. Niatnya mau dapat barang curian, malah jadi berita utama gara-gara aksi konyolnya ini ya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.